Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang ikut mata kuliah Total Quality Management, ini adalah merupakan mata kuliah pertama yang memang berbasis pada teknik industrian. Ya, kita mulai dari pengertian dari kualitas. Apa itu disebut kualitas? Kualitas adalah suatu, kalau menurut buku atau dictionary atau kamus, banyak pengertian tentang kualitas. Ada yang disebut dengan essential karakteristik atau karakteristik yang esensi, yang paling utama. Ada yang bilang ini adalah merupakan superior. Nah, ada juga yang bilang bahwa di dalam organisasi itu definisi dari quality adalah kepuasan pelanggan, customer satisfaction, atau bisa juga disebut dengan fitness for use atau pas untuk digunakan. Nah, kira-kira begitu. Apa yang disebut dengan TQM? TQM adalah komprehensif, ada secara keseluruhan organisasi secara meluas melakukan effort, upaya untuk melakukan improvement, perbaikan terhadap kualitas dari produk atau jasa layanan yang diaplikasikan di seluruh komponen organisasi. Nah, kenapa harus dipuaskan? Karena si pelanggan itu yang memberikan efek finansial, yang akan memberikan adalah ujung yang akan menerima jasa dari kita atau menerima produk dari kita, di mana mereka akan membeli produk kita dan otomatis akan mempengaruhi pendapatan perusahaan yang ada di kita, dan kita akan jadi sejahtera karena ada income. Nah, pengertian itu biasanya kita sebut dengan external customer. Nah, yang ada juga external customer juga, istilahnya adalah internal customer. Jadi, kalau tadi external customer adalah merupakan pelanggan dari perusahaan terhadap orang luar. Nah, kalau internal customer adalah dari bagian ke bagian yang lain. Kalau dalam sebuah alur proses produksi misalnya, proses sebelumnya itu proses setelah itu, the next process is your customer. Jadi proses selanjutnya adalah merupakan pelanggan Anda. Itu yang disebut dengan internal customer. Nah, terus kemudian apa itu produk? Produk itu bisa bisa berbentuk barang atau bisa berbentuk software, bisa berbentuk jasa, bisa berbentuk yang lain-lain. Jadi produk kita harus jelaskan dulu apa itu produk. Kenapa? Bagaimana si pelanggan itu bisa menjadi puas ya? Bisa beberapa macam alasan kenapa bisa puas. Itu ada bisa karena pilihan produk features, merefer pada quality dari desain. Jadi berbagai alternatif desain yang dipilihkan kepada kita, kita bisa melakukan pemilihan sesuai dengan kepuasan mereka. Yang kedua adalah freedom from devices, artinya bisa jadi dalam sebuah produk ini terjadi ketidaksesuaian atau disebut dengan komplain atau reject. Itu mungkin saja bisa terjadi, sehingga yang kita inginkan adalah kesesuaian terhadap produk sesuai dengan kesepakatan yang kita harapkan. Yang kita harapkan artinya si customer harapkan. Nah, kenapa harus kualitas? Nah, ini yang menjadi pemikiran kita. Kenapa kita harus berkualitas? Kenapa kita memproduksi barang atau memproduksi jasa? Itu harus berkualitas. Karena masalah persaingan. Kalau kita tidak ada persaingan, ya bisa saja tanpa ada persaingan kita dengan seenaknya tanpa ada suatu peningkatan kualitas. Tapi karena ada persaingan, kita harus bersaing. Bisa juga karena si pelanggan akan berubah. Perubahan karakter, perubahan keinginan, itu bisa terjadi. Hari ini dulu itu waktu kita zaman dulu nonton TV,
masih berwarna, perlu ada suatu harapan sehingga si customer akan berubah, sehingga terjadi perubahan pengen yang berwarna, ataupun yang tadinya telepon umum berubah jadi handphone. Nah, itu sebuah ada perubahan. Nah, bagaimana kita mendapatkan ini? Ada juga bisa karena perubahan dari si produk itu sendiri, teknologi, ya, karena jumlahnya semakin banyak akan semakin murah dan sebagainya. Dan berikutnya adalah produk complexity. Jadi semakin ke sini produk ini semakin kompleks, bahkan semakin perusahaan ini akan menargetkan produknya sesuai dengan segmentasinya sendiri. Nah, yang berikutnya adalah tadi yang dilanjutkan tadi bahwa semakin higher level dari kepuasan si pelanggan tentunya memiliki pangsa pasar yang sendiri-sendiri. Contoh misalnya kita punya mobil, itu tidak hanya mobil aja, mobil akhirnya kan sekarang mobil-mobil yang high class sampai yang lower class juga ada, tergantung dari si target itu. Nah, yang ini adalah terakhir merupakan perspektif. Jadi kualitas itu tergantung perspektif dari masing-masing si pelanggan. Ya, salah satunya perfection, jadi kesempurnaan, konsistensi, membuang limbah, eliminating waste, speed delivery, di kecepatan penyampaian produk, compliance, pemenuhan dari kebijakan dan prosedur, ya, prosedur atau kebijakan pemerintah dan lain-lain. 6. Doing it right the first time. Jadi pertama kali kita buat harus bagus, harus baik. Delighting or pleasing customer. Jadi pada saat si pelanggan datang harus memberikan pelayanan yang cukup maksimal. Dan total customer satisfaction services, atau memberikan suatu kepuasan kepada pelanggan baik dalam produk atau maupun dalam pelayanan. Demikian pertemuan pertama untuk total quality management. Nanti kita akan berhubungan lagi atau materi berikutnya setelah minggu kemarin. Nah, ini adalah satu tugas bagi seluruh personal dari mahasiswa saya untuk mencari jurnal mengenai TQM, dikirim sebelum hari Selasa, itu sudah terkirim, maksimum jam 6 pagi, kirim ke somamiharja@gmail.com dengan nama tugas pertama TQM dan nama serta nomor NIM-nya di dalam kolom berita atau di dalam subjeknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.